马上放了我母亲，不然的话，进攻！ Karena tak tega melihat istri dan anaknya selalu terdolimi dan tersakiti, Dewa Yuanji memutuskan untuk membalaskan dendam atas semua perbuatan suku es yang mereka lakukan. Dan benar saja, tanpa butuh waktu yang lama, Ibu Selir Lianji bersama kabut hitam misterius Dewa Yuanji melancarkan aksinya untuk membunuh dan membalaskan atas kematian Pangeran Yikong, yang tentunya ia akan membunuh satu persatu orang yang menjadi penghalang bagi kehidupannya. Melihat akan ambisi Ibu Selir Lianji, Ratu Duyung berusaha untuk menyadarkannya di mana kematian Pangeran Yikong bukanlah kesalahan suku es, melainkan kesalahan yang ia perbuat karena telah berkhianat pada suku es. Namun hal tersebut tak digubris oleh Ibu Selir Lianji yang seketika menyerang Ratu Duyung dengan membabi buta. Karena kekuatan Dewa Yuanji bukanlah tandingan mereka, tentunya dengan sangat mudah Ibu Selir Lianji mengalahkan mereka. Disinilah Ibu Selir Lianji bersumpah serapah di hadapan Ratu Es bahwa ia akan membalaskan dendam pada suku es hingga tetes darah terakhir. Mendengarkan ucapan tersebut, sang ratu menentangnya untuk berduel sampai mati untuk membuktikan bahwa sukunya tidaklah bersalah. Di saat inilah adu Rogo Kusumo pun tak terhindarkan. Dewa Yuanji yang melihat kekasihnya terluka parah dan tak ingin mati di tangan Ratu Es, ia segera membawanya untuk kabur. Karena tak ingin terjadi suatu hal yang membahayakan di masa depan, Ratu Es dan Ratu Duyung tetap mengejar kepergian Dewa Yuanji dan Ibu Selir. Karena tak mempunyai pilihan lain dan tak ingin melihat kekasihnya mati, Dewa Yuanji mencoba untuk masuk ke dalam raga Ibu Selir agar bisa menyalurkan kekuatan spiritual miliknya untuk mengalahkan Ratu Es dan Ratu Duyung. Yang tentunya pertarungan sengit antar mereka tak terhindar. Hanya dengan sekali hentakan, Ibu Selir Lianji mampu melumpuhkan mereka semua. Dewa Yuanji yang tak ingin menyanyiakan kesempatan, ia pun melesat di hadapan sang Ratu Es menyerap aura kehidupannya. Di saat kondisi terdesak, Pangeran Kasu mengetahui hal tersebut. Namun upayanya untuk menghalangi Dewa Yuanji terlambat karena sang Ratu Es sudah mendekati ajal kematiannya. Sebelum mati, sang ratu memberi wasiat pada Pangeran Kasu untuk selalu menjadi raja yang adil dan bijaksana. Karena di masa depan lika-liku kehidupan semakin menerjang dan terombang-ambing selayaknya ombak di lautan. Disinilah perjalanan yang sangat berat bagi Pangeran Kasuo karena sudah kehilangan orang yang sangat ia sayang. Melihat hal tersebut, Dewa Yuanji mengatakan di hadapan Pangeran Kasuo bahwa permainan baru saja dimulai, di mana ia tak akan berhenti untuk membuat dirinya merasakan kesepian, rasa keputusasaan, serta rasa sakit hati yang amat mendalam. Hingga pada akhirnya, ia berhasil membunuh Pangeran Kasuo dan semua dewa yang berada di suku es. Keesokan harinya terlihat tetua Xingju sedang melakukan meditasi untuk memecahkan ungkapan teka-teki yang hadir dalam mimpinya, di mana teratai merah akan segera mekar, bintang-bintang akhirnya akan bertemu, roda takdir telah mulai berputar, silakan menunggu dengan sabar.
Berkat kubu suci yang ia miliki, Tetua Xingju berhasil menemukan sebuah mimpi kenangan yang dititipkan oleh dewa leluhur Dianmi. Tanpa waktu yang lama, ia pun bergegas untuk menemui sang raja dan Pangeran Kaso di dalam istana. Namun di pertengahan jalan, Tetua Xingju dihadang oleh sang nenek. Disinilah sang nenek mengatakan padanya bahwa orang yang datang pada akhirnya akan datang, yang tentunya ia sudah sekian lama menunggu kedatangan Tetua Xingju. Mendengarkan akan perkataan tersebut, Tetua Xingju memberitahu pada sang nenek bahwa ia akan memberitahu Pangeran Kaso akan mimpi kenangan dewa leluhur Dianmi yang ia titipkan di dalam kubu suci, agar Pangeran Kaso mengerti akan kebenaran kabut hitam misterius dewa Yuanji. Namun sang nenek menolak akan hal tersebut, di mana ia tak tega melihat Pangeran Kaso menghadapi tantangan dan bahaya di masa depan. Yang pada intinya mereka berbeda persepsi untuk menolong dan membantu Pangeran Kazuo agar memiliki pilihan cara untuk hidup. Di tengah-tengah pertarungan yang sengit, Pangeran Kazuo tiba-tiba datang melerai pertarungan mereka dan mengajak Tetua Xingju ke dalam altar dewa untuk melihat kenangan mimpi dewa leluhur Dianmi. Di sinilah ritual masuk ke dalam mimpi kenangan dewa leluhur Dianmi pun dimulai. Sesampainya di dalam, Pangeran Kaso menyaksikan interaksi antar dewa Dianmi bersama dewa Yuanji, yang tentunya semua perintah dan kekuasaan saat ini dipegang oleh dewa Yuanji. Dewa leluhur Dianmi yang melihat kehadiran Pangeran Kaso di dalam kenangan mimpinya, ia pun memberitahu akan kebenaran dan jati diri dewa Yuanji, di mana 10.000 tahun yang silam dewa Yuanji merupakan dewa terkuat dan tak terkalahkan di panjang sejarah, karena dirinya satu-satunya dewa yang memiliki kekuatan spiritual ganda yang tiada tanding. Karena keangkuhan dan kekuasaannya, dewa Yuanji memandang kehidupan suku lain selayaknya debu di bawah kakinya, yang tak segan-segan untuk membunuh dewa yang menentang dan bertentangan akan semua perintahnya. Karena dewa leluhur Dianmi tak ingin melihat para suku menderita di atas kekuasaan dewa Yuanji, ia memberikan instruksi untuk menyerang dan membunuh dewa Yuanji dengan mempersatukan kekuatan spiritual, membentuk aliansi ke-6 suku agar menggagalkan rencana dewa Yuanji mendapatkan jiwa lotus. Disinilah kita diberitahu bahwa jiwa lotus merupakan bunga spiritual yang diyakini dapat memenuhi semua keinginan manusia ataupun dewa, dan mampu menghidupkan dewa ataupun manusia yang sudah mati, serta mengabadikan umur mereka agar tak bisa mati. Mendengarkan akan penjelasan tersebut, seketika Pangeran Kaso berpikir cara agar bisa mendapatkan jiwa lotus, agar bisa menghidupkan kembali orang yang ia sayang. Namun usaha dewa leluhur Dianmi untuk menghancurkan dan membunuh dewa Yuanji telah gagal, dikarenakan ia sudah merasakan akan kecurigaan padanya dari awal. Karena tak ingin melihat ke-6 suku terbunuh oleh dewa Yuanji yang kejam dan mendapatkan jiwa lotus, dewa leluhur Dianmi memutuskan untuk menyegel jiwa lotus dengan kekuatan spiritual gabungan mereka, di mana 10.000 yang akan mendatang. Satu-satunya cara untuk membuka kembali segel bunga jiwa lotus yakni dengan menggunakan darah dari setiap tetua suku. Sebelum kembali ke dunia sadar, dewa leluhur Dianmi memberitahu Pangeran Kaso keberadaan pintu masuk untuk menuju istana ilahi, yakni terletak di pusaran air di Pulau Liankyu ujung kulon, di mana dewa leluhur Dianmi berharap pada Pangeran Kazuo agar bisa meneruskan perjuangannya untuk mengalahkan dan menghancurkan dewa terkuat Yuanji. Karena penasaran akan kenangan mimpi dewa leluhur Dianmi, sang raja menanyakan hal tersebut pada Pangeran Kazuo. Pangeran Kazuo mengatakan bahwa kebangkitan dewa Yuanji selama 10.000 tahun bertujuan menantikan bunga jiwa lotus mekar kembali untuk membalaskan dendamnya selama 10.000 tahun terhadap suku yang telah mengkhianati dirinya di masa lampau. Disinilah Pangeran Kazuo berjanji atas nama suku es menghentikan dan menghancurkan dewa Yuanji demi kedamaian dan ketentraman suku 3 alam. Singkat cerita, keesokan harinya, perjalanan Pangeran Kazuo dan ke-6 tetua suku 3 alam pun dimulai, di mana mereka saling berjanji sehidup semati berjuang untuk melawan dan membunuh dewa Yuanji demi menjaga perdamaian 3 alam.
Sesampainya di dalam, mereka pun memutuskan untuk masuk menelusuri dan menemukan keberadaan bunga jiwa loto disegel di dalam istana ilahi. Namun langkah kepergian mereka tiba-tiba dihadang oleh salah satu penjaga istana. Karena tak ingin terjadi suatu hal yang buruk, Pangeran Kaso menanyakan pada penjaga tersebut arah jalan agar bisa masuk ke dalam istana ilahi. Disinilah ia menjelaskan dan memberitahu Pangeran Kaso dan yang lain, di mana satu-satunya cara agar bisa masuk ke dalam istana ilahi, yakni harus bisa memecahkan permasalahan dan teka-teki yang diberikan oleh pendeta agung. Dan benar saja, ia menuntun Pangeran Kaso dan yang lainnya untuk masuk ke dalam pintu yang sudah dipersiapkan, di mana dari setiap dewa harus bisa menyelesaikan tantangan dan teka-teki di dalamnya. Jika salah satu gagal, maka pendeta agung tak akan memberi izin mereka untuk dapat masuk ke dalam istana ilahi. Tanpa waktu yang lama, Pangeran Kaso mengajak saudaranya untuk memasuki pintu teka-teki agar bisa memecahkan masalah dan bisa membuka pintu masuk istana ilahi. Sesampainya di dalam, Pangeran Huang Tuo dikejutkan dengan kemunculan ayahnya yang tak terima batu kristal es sukunya diambil oleh Pangeran Kasuo. Sebab itulah sang ayah menyerang dan meminta kembali batu kristal es pada Pangeran Huang Tuo agar dirinya dan sukunya tak menjadi sengsara. Mendengarkan akan keinginan sang ayah, Pangeran Kaso berusaha untuk menjelaskan dan meminta maaf padanya bahwa ia tak bisa mengembalikan batu kristal es padanya dikarenakan batu tersebut hanyalah titipan yang diberikan oleh suku es sebagai tanda akan kesetiaan suku Tabib. Di tempat lain terlihat penjaga Piang Feng bertemu dengan Ratu Peri yang telah hilang, di mana ia mendapat sebuah hinaan dan cacian padanya dikarenakan penjaga Piang Feng hanyalah elang penjaga biasa yatim piatu yang tak memiliki kemampuan apapun untuk menjaga Putri Jioya. Sebab itulah sang ratu tak menginginkan penjaga Piang Feng menikah dan menjalin hubungan dengan Putri Jioya di masa depan. Karena tak ingin reputasi sukunya hancur, sang ratu berusaha untuk membunuh penjaga Piang Feng agar putrinya tak jatuh cinta pada penjaga elang rendahan. Di sisi lain, pendekar Luna dikejutkan atas kematian saudaranya akibat terkena racun yang ia miliki. Melihat hal tersebut, pendekar Luna berusaha untuk mengobati dan menetralkan racun tersebut. Namun dirinya tak mampu karena ia bukanlah pendekar ahli penyembuh, melainkan pendekar ahli racun yang mampu membunuh lawan tanpa menyentuh. Di ruang lain, Raja Liu Jian dikejutkan atas perlakuan penjaga Piang Feng pada tunangannya. Disinilah ia berambisi untuk membunuh penjaga Piang Feng karena dianggap telah berkhianat dan merusak hubungan cintanya pada Putri Jioya. Namun kekuatan Raja Liu Jian bukanlah tandingannya yang membuat dirinya tak berdaya. Sama halnya yang dialami oleh Pangeran Kasuo, di mana ia dimintai akan pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan pada De Yonglang dan Pangeran Yikong, di mana mereka menderita dan mati tak lain ulah dari latar belakang perbuatan Pangeran Kasuo. Sedangkan Putri Jioya diserang oleh para roh peri yang telah mati dalam peperangan, di mana kematian mereka alami karena Putri Jioya dianggap tak mampu menjadi ratu dan melindungi sukunya. Sehingga cerita usaha Pangeran Kaso dan yang lainnya telah gagal untuk memecahkan segala teka-teki yang diberikan oleh pendeta agung yang membuat mereka kembali di tempat semula. Di sana Pangeran Kaso kembali dihampiri oleh penjaga istana, di mana di antara mereka yang berhasil memecahkan teka-teki dan tantangan pendeta agung hanyalah tetua suku pemimpi. Sesuai kesepakatan awal, penjaga istana meminta mereka untuk segera kembali di tempat asalnya. Namun hal tersebut ditolak oleh pendekar Luna dan yang lain, serta Pangeran Kaso meminta pada penjaga istana untuk menghantarkan dirinya di hadapan pendeta agung. Tentunya, sang pendeta tak akan menuruti perintah Pangeran Kaso dan tetap menyuruhnya untuk segera pergi dari dalam istana ilahi. Mendengarkan ungkapan penjaga istana, seketika Pangeran Kaso memanggil dan menyebut nama sang nenek karena ia yakin bahwa sang nenek berada di dalam istana ilahi berkat tanda sabuk yang dipakai oleh penjaga istana. Dan benar saja seketika sang nenek muncul di hadapan mereka, Pangeran Kaso yang mengetahui bahwa sang nenek ialah pendeta agung Feng Tian yang menjaga pintu masuk istana ilahi. Ia meminta padanya agar memberikan kesempatan terakhir untuk memasuki pintu teka-teki. Jika hal tersebut gagal, maka ia berjanji untuk meninggalkan istana ilahi tanpa harus diperintah. Mendengarkan ungkapan dan keinginan Pangeran Kasuo, sang nenek menyetujui hal tersebut. Namun dengan kecerdikan dan ide tetua suku pemimpi, ia menginstruksikan untuk tidak masuk ke dalam pintu semula. Dan benar saja dengan mudah, tetua Xinju menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Putri Jioya dengan suku perinya. Pendekar Luna mengeluarkan pusaka pedang miliknya untuk membantu Pangeran Huang Tuo untuk menetralkan kegilaan yang dialami oleh ayahnya.
Pangeran Huang Tuo membantu pendekar Luna menyembuhkan saudaranya dengan keterampilan yang ia miliki. Penjaga Biang Feng mencoba untuk melawan setan hati yang dialami Raja Liu Jian dengan menusukkan pisau ke perutnya. Sedangkan Raja Liu Jian mengatasi masalah yang dialami penjaga Biang Feng dengan Ratu Peri. Serta Putri Chioya menghancurkan setan hati Pangeran Kaso dengan menggunakan alat musik sitar miliknya. Tentunya berkat tekad dan usaha keras yang mereka lakukan, Pangeran Kaso dan yang lainnya berhasil menyelesaikan teka-teki yang diberikan oleh sang nenek. Namun tantangan dan rintangan tak cukup sampai di situ, di mana saat ini sang nenek menantang mereka satu persatu untuk mengalahkan dirinya. Tanpa pikir panjang, Raja Liu Jian mulai melesatkan pedang kampak handalannya, dan di saat inilah pertarungan sengit antar dewa pun tak terhindarkan. Namun usaha mereka hanyalah sia-sia, karena kekuatan spiritual sang nenek sangat kuat yang mampu meluluh lantakan mereka dengan sekali hempasan. Pangeran Huang Tuo yang melihat tetua suku pemimpin Xingju terluka parah, ia berusaha untuk menyembuhkan dan menetralkan kembali energi spiritualnya. Di saat inilah dengan tiba-tiba pedang pelahap dewa bangkit menyusul arah kepergian Pangeran Kasuo, serta Putri Xinggui terbangun dari tidurnya karena merasakan ada suatu hal yang membahayakan pada sang kakak. Adu kekuatan tetap berlangsung hingga pada akhirnya sang nenek pun terpental dan terluka. Yang tak berselang lama pedang pelahap dewa juga tertancap di hadapan mereka. Melihat fenomena yang aneh, tetua Xingju memberitahu pada mereka untuk berhati-hati dan tak menyentuh pedang tersebut karena dapat menciptakan roh pedang yang baru. Dan benar saja seketika roh Pangeran Yikong muncul yang membuat Pangeran Yikong terkesima melihatnya. Disinilah bisa disimpulkan bahwa pedang pelahap dewa bisa memproduksi roh pedang baru seusai membunuh seorang dewa. Sebab itulah pedang pelahap dewa menjadikan Pangeran Yikong sebagai roh pedang baru karena energi spiritual miliknya yang masih tersisa dan tersimpan di dalam pedang. Pangeran Kaso yang mengerti adiknya menjadi roh pedang, ia berusaha untuk menyapa dan memberitahu bahwa dirinya ialah Pangeran Kaso, kakak yang paling ia sayang. Namun hal tersebut tak dapat ia ingat karena dirinya hanyalah roh pedang kecil yang belum mempunyai nama panggilan. Di tempat lain, Raja Abi melihat kemampuan spiritual Putri Yanda bertambah dengan pesat. Sebab itulah ia mengutus Putri Yanda menyusul dan membuntuti kepergian Pangeran Kaso di dalam istana ilahi agar bisa merebut dan mengambil bunga jiwa lotus secara senyap. Dan benar saja dengan waktu sekejap, Putri Yanda hadir di tengah-tengah Pangeran Kaso dan yang lain. Disinilah ia juga sangat senang bisa melihat Pangeran Yikong kembali. Meskipun saat ini Pangeran Yikong hanyalah roh pedang kecil. Karena tak ingin berlama-lama, Pangeran Kaso menagih janji pada sang nenek untuk menghantarkan dirinya masuk ke dalam istana ilahi. Mendengarkan akan perintah Pangeran Kasuo, seketika sang nenek mentransfer kekuatan spiritual sihir yang ia miliki pada Pangeran Kasuo sebagai bekal ke depan agar bisa mengalahkan Dewa Yuanji yang kejam dan menjaga ketentraman dan keadilan tiga alam. Karena tugas sebagai pendeta dan penjaga sudah selesai, seketika sang nenek bereinkarnasi menjadi manusia biasa yang sudah tak mempunyai kekuatan apapun di dalam tubuhnya. Melihat luka tetua Xingju yang semakin parah serta tak ada cara untuk diobati, Pangeran Kaso memerintahkannya untuk kembali bersama sang nenek esok hari, dikarenakan perjalanan menuju istana ilahi masih panjang. Di saat bingung, tiba-tiba Putri Xinggui muncul di hadapan Pangeran Kaso dan yang lain, di mana ia bersedia untuk menggantikan kakaknya yang sedang terluka. Namun hal tersebut ditolak oleh tetua Xingju dikarenakan hanyalah dirinya yang mempunyai sihir spiritual paling terkuat di suku pemimpi. Mendengarkan akan ucapan sang kakak, Putri Xinggui memperlihatkan kemajuan sihir spiritualnya di hadapan mereka dan meyakinkan bahwa ia sanggup untuk membantu Pangeran Kaso melewati segala hal rintang yang mendatang. Sebab karena tak ingin terjadi suatu hal yang buruk, Pangeran Kaso memutuskan mengirim tetua Xingju untuk kembali bersama sang nenek. Sebelum kembali, sang nenek memberitahu Pangeran Kaso dan yang lain untuk selalu berhati-hati
serta dilarang untuk percaya pada orang lain, dikarenakan istana ilahi menyimpan sebuah rahasia yang tak bisa untuk dijelaskan secara naluri, di mana yang kejam selamanya akan kejam. Mendengarkan akan hal tersebut, Pangeran Huang Tuo menanyakan arah jalan yang harus mereka tempuh pada sang nenek. Tentunya untuk membuka pintu pesona 4 arah mata angin, sang nenek mengatakan pada mereka untuk pergi ke arah kulon, menemui dan mengalahkan keempat dewa penjaga utusan Dewa Yuanji. Karena seorang dewa terkuat di panjang sejarah, tentunya Dewa Yuanji sangat mudah melacak dan menemukan keberadaan Pangeran Kazuo, yang tentunya ia tak akan membiarkan Pangeran Kazuo dan yang lainnya selama di dalam genggamannya. Pangeran Kazuo yang tak tega melihat Putri Xingui tepar, ia memutuskan untuk bermalam dan melanjutkan perjalanan esok hari. Karena tenda yang kecil dan tak cukup bagi mereka untuk bermalam di dalam tenda, Raja Liujian sebagai suku beruang sejati, ia memilih untuk tidur di luar agar bisa menjaga dari bahaya yang tiba-tiba datang. Mendengarkan akan kesempatan tersebut, penjaga Piang Feng memberanikan diri untuk bertanya secara langsung pada Raja Liujian mengenai setan hati padanya, yang pada intinya penjaga Piang Feng tak terima akan kenyataan yang terjadi pada dirinya, dikarenakan Raja Liujian mengambil hati Putri Joya. Sebab itulah ia menantang untuk berduel dengannya secara langsung. Di sisi lain, dengan tiba-tiba Pangeran Huang Tuo dan Putri Xingui diserang oleh monster penjaga hutan yang mengerikan, di mana ia menyerang tanpa arah dan tujuan dikarenakan sedang terluka dan kelaparan.